Halo guys, apa kabar kalian? Maafin ya, aku menghilang 2 minggu lebih mungkin ya. Aku baru dirawat di rumah sakit. Sudah keluar sekarang, lanjut recovery untuk bed rest. Jadi nggak boleh melakukan apapun teman-teman. Jadi harap maklum ya, aku nggak bisa membuat video selama hampir 2 minggu ini. Oh, 2 minggu lebih kayaknya ya. Ya, sekarang aku sudah baik-baik saja, puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman. Kamu juga jaga kesehatan kamu ya. Kesehatan itu sangat mahal teman-teman ya. Nggak enak banget kalau dirawat di rumah sakit, nggak enak banget kalau sakit itu. Kita jadi nggak produktif ya teman-teman. Oke, sekarang aku sudah baik-baik saja. Aku buat pick a card lagi, pilih kartu lagi. Kali ini temanya adalah apa sih harapanmu yang akan diwujudkan, yang akan segera terwujud ya. Tetap berharapan baik teman-teman, diaminin yang semua yang positifnya, diambil energi positifnya. Kalau memang nggak cocok untuk kamu, untuk energi kamu, secara intuisi juga kamu, intuisi kamu berkata bahwa ini bukan bacaan untuk kamu gitu ya, nggak cocok lah sama kamu sama sekali gitu ya, jangan dipaksakan ya teman-teman, harap maklum ya. Karena aku kan nggak mungkin bisa menarik semua energi kamu di luar sana, yang jujur aku nggak tahu seberapa banyak yang akan menonton videoku dan berapa banyak yang bisa aku tarik energinya gitu ya teman-teman ya. Pilihan satu dan pilihan kedua, pakai intuisi kamu ya guys, pakai intuisi kamu. Aku tidak membuat penanda apapun di sini untuk melatih intuisi kamu. Berguna banget untuk hidup kita ya teman-teman ya. Pilihan satu dan pilihan kedua, mana yang paling memanggil kamu? Mana yang menarik hati kamu ya? Ikuti itu. Tarik nafas, hembuskan ya teman-teman. Baik divine feminine maupun divine masculine, ini bacaannya sangat umum, sangat general. Jadi ya seperti tadi aku jelaskan, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana ya. Didoakan yang positif-positifnya teman-teman ya. Oke, pilihan satu kita mulai ya. Hai kamu-kamu yang memilih pilihan satu, apa sih harapanmu yang akan segera diwujudkan oleh Tuhan, oleh semesta, oleh pencipta kita yang mengasihi kita teman-teman? Diambil positifnya, dibuang negatifnya, diambil yang cocoknya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, secara intuisi kamu berkata bahwa ini bukan energi aku nih gitu, ya udah ikuti itu ya. Berarti memang mungkin bukan energi kamu yang aku tarik, ini mungkin energi teman-teman kita yang lain ya. Teman-teman tolong dimaklumi, aku punya keterbatasan, aku nggak mungkin bisa menarik energi kamu semua di luar sana ya teman-teman ya. Oke, divine feminine, divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Kamu sudah menikah, kamu masih single, kamu masih jomblo ya teman-teman ya. Oke, kita lihat apa sih harapan kamu yang akan segera terwujud ya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate untuk kamu teman-teman, jangan terlalu diambil pusing ya. Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil perasaan ya. Oke, Page of Cups, harapanmu yang akan segera terwujud. Six of Wands, 6 tongkat, The Magician, Oke, ada Seven of Wands, Three of Cups, Knight of Swords. Oke, teman-teman, harapan yang akan terwujud ini belum tentu hanya masalah percintaan saja. Aku nggak tahu ya, nanti secara intuisi yang terbaca apa sih gitu ya. Secara intuisiku akan aku bacakan berdasarkan intuisiku secara random gitu maksudnya ya, secara acak. Kamu tinggal sesuaikan dengan dirimu sendiri, dengan situasi dan keadaanmu sendiri ya guys. Oke, ini ya kamu sangat berharap. Kamu berdoa secara kamu sadari atau tidak sadari ya, kamu memanifestasikan itu. Ada The Magician di sini, bahkan kamu berusaha mati-matian di situ ya. Ada usaha yang nonstop untuk mengejarnya. Ini bisa apa saja ya guys gitu. Jadi yang terbaca intuisiku ini belum tentu masalah cinta saja ya. Tergantung nanti apa sih yang disampaikan ya teman-teman oleh tebaran kartu ini. Ya, di sini ada soal cinta. Di sini kamu mungkin ada beberapa dari kamu yang berharap ya, mungkin kamu single ya gitu ya. Kamu berharap ada nggak sih cinta baru yang akan datang untuk kamu gitu ya dalam waktu dekat ini, atau ya kamu berharap lah cinta baru gitu intinya ya.
Tapi kamu nggak terlalu terfokus dengan itu juga. Kamu hanya berharap, tapi kamu tetap melakukan semua aktivitas kamu gitu ya teman-teman ya. Nggak berdiam diri aja ngarepin cinta gitu, tapi kamu juga melakukan segala macam aktivitas. Mungkin kamu bekerja, mungkin kamu kuliah gitu ya, apapun. Hal-hal yang positif di sini ya. Ada Knight of Swords gitu. Tapi jauh di dalam hati kamu, aku sih bisa melihat dari The Magician, kamu memanifestasikan cinta baru gitu ya. Kamu bahkan bertanya-tanya, ada nggak sih cinta baru untukku? Ada teman-teman ya. Semesta akan mewujudkan keinginanmu yang itu ya teman-teman. Akan ada cinta baru khususnya bagi kamu yang single ya. Intinya tidak punya hubungan cinta dengan siapapun, baru putus misalnya gitu ya, atau kamu sudah single lama gitu ya, karena kamu lebih mementingkan dirimu dulu, kamu lebih mencintai dirimu dulu sebelum kamu siap untuk membuka hatimu terhadap cinta dari lawan jenis gitu ya. Intinya kamu single banget di sini. Ya, semesta akan mewujudkan keinginanmu. Ada seseorang yang akan menyatakan cintanya sama kamu dari Page of Cups. Dia punya jiwa muda, ya. Orang ini berjiwa muda, baik divine feminine maupun divine masculine ya guys. Kalau misalnya dia seorang feminin, dia akan menunjukkan gelagat-gelagat atau sikap-sikap yang memang tertarik sama kamu. Kalau memang dia feminin ya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Intinya akan ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, menyatakan cintanya sama kamu, atau memang menunjukkan kode-kode kalau dia menyukai kamu gitu ya dari Page of Cups. Dia berjiwa muda atau bahkan memang dia umurnya lebih muda dari kamu gitu ya teman-teman ya. Dia orang sukses, mandiri banget dari Six of Wands ya, mandiri banget secara keuangan, secara karir, itu tidak usah diragukan lagi. Orang yang akan datang di dalam kehidupan kamu, intinya dia tidak akan merepotkan kamu deh. Sangat mandiri orangnya. Dia juga sama kayak kamu ya, dia mencintai dirinya, dia sudah siap dengan cinta yang baru, menerima cinta dari lawan jenis gitu ya. Intinya orang ini sudah sangat siap untuk menjalin percintaan gitu ya teman-teman ya, sesiap kamu gitu ya. Oke, di sini aku lihat juga dari Six of Wands, dari The Magician, dari Knight of Swords ya, juga ada Seven of Wands ya, 7 tongkat. Di sini kayaknya ada beberapa dari kamu, cukup banyak ya, ini lagi mengejar suatu karir, bisnis yang ada hubungannya dengan keuangan lah ya, perekonomian kamu, ada hubungannya dengan karir kamu, suatu posisi atau jabatan gitu ya teman-teman ya, atau bahkan bisnis gitu ya. Kamu akan mendapatkan itu teman-teman ya, karena kayaknya dari Seven of Wands dan ada Knight of Swords, kamu berjuang banget di sini. Jadi bukan hanya doa dan manifestasi, tapi kayaknya kamu juga action di sini ya, action banget kamu ya dari Knight of Swords. Kamu tipikal memang orang yang nggak suka berpasrah diri dengan keadaanmu. Misalnya kamu dalam keadaan yang terjatuh, kamu dalam keadaan yang menurut orang lain menyedihkan gitu ya, terpuruk gitu, tapi kamu bukan seperti itu orangnya gitu. Kamu akan mengejar dan berjuang apapun yang kamu inginkan. Ada Seven of Wands, ada Knight of Swords. Kamu akan berjuang untuk apapun yang kamu inginkan. Di sini aku secara intuisi merasakan kamu berjuang untuk sesuatu hal, dalam hal meningkatkan karir kamu, meningkatkan perekonomian kamu gitu ya teman-teman ya, secara finansial lah gitu ya, pentacles kamu itu gitu ya. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu usahakan selama ini dalam hal pentacles atau keuangan atau karir ya teman-teman ya. Kesuksesan itu ada di depan mata, kesuksesan itu akan kamu dapatkan, kenaikan gaji itu akan kamu dapatkan, posisi atau jabatan yang kamu istilahnya kamu manifestasikan, kamu usahakan, kamu incar selama ini, kamu akan dapatkan. Setidaknya nama kamu akan menjadi baik di depan atasan kamu, mungkin di depan teman-teman kamu, mungkin di depan rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu gitu ya teman-teman ya. Kamu nama baik kamu akan naik lah dalam hal karir atau bisnis kamu ya guys. Jadi banyak orang yang akan percaya tentang kualitas kamu dalam berbisnis, tentang kualitas kamu dalam bekerja. Kamu pantas, kamu layak di mata orang lain, kamu layak untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang kamu incer, kamu usahakan selama ini. Gitu ya teman-teman ya. Selamat ya teman-teman, aku ikut berdoa untuk kesuksesan kamu secara finansial, karir kamu, bisnis kamu, apapun hal-hal positif yang selama ini kamu usahakan, kamu doakan. Jadi kamu di sini aku merasakan kamu punya keseimbangan antara spiritual kamu dengan
logika, semua seimbang dalam hidupmu. Ya, teman-temannya, kamu juga berdoa, kamu memanifestasikan hal-hal yang baik-baik datang di dalam hidupmu. Kamu juga berusaha. Jadi bukan berat sebelah gitu ya. Jadi semesta melihat semua usahamu, semesta melihat semua manifestasi positifmu untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu. Jadi dia akan mewujudkan hal itu, teman-teman. Sabar ya, tetap berusaha, tetap berdoa yang positif, tetap memanifestasikan hal-hal yang positif. Seolah-olah apa yang kamu inginkan tuh sudah dapat gitu ya. Jangan sedikit pun memberikan energi negatif di dalam manifestasi kamu, karena itu semua akan percuma, guys. Ya, teman-teman ya. Ya, semesta akan memberikan kesuksesan secara finansial, terutama karir ya, guys, dari Six of Wands dan ada Knight of Swords, sesuai dengan usaha kamu selama ini gitu ya. Sesuai dengan doa-doa kamu dan usaha kamu selama ini gitu ya. Banyak orang yang akan percaya sama kamu ya. Dari Three of Cups, kamu akan ada pertemuan bisnis mungkin dengan teman-teman kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang akan membawa dampak positif untuk karir kamu, untuk kehidupan percintaan kamu. Dari Page of Cups dan ada Three of Cups ya di sini. Aku merasa bagi kamu yang memang bertanya-tanya soal cinta ya, apakah ada cinta yang akan datang sih untuk aku gitu ya. Bagi kamu yang bertanya-tanya, kamu akan ada teman-teman kamu yang akan mendukung keinginan kamu dan dia akan ngenalin kamu sih. Kalau secara intuisi nih kuat banget aku, untuk beberapa dari kamu nih guys, kamu akan berkenalan dengan orang baru yang pada akhirnya dia menyukai kamu, dia tertarik sama kamu. Kita tidak usah ngomong cinta dulu deh di sini, ketertarikan ya guys. Ini datangnya dari temanmu. Jadi dia adalah temannya teman kamu. Kamu akan dikenalin sama dia nih dari temanmu gitu ya, teman-teman ya. Dan tentu saja teman kamu ini pasti akan kenalin kamu sama orang yang mungkin pantas untuk kamu ya. Namanya teman baik itu kan ingin yang terbaik untuk temannya juga, untuk sahabatnya, untuk teman dekatnya gitu ya. Sepertinya orang ini yang akan dikenalin sama kamu ini, dia akan tertarik sama kamu. Mungkin melihat kemandirian kamu, melihat kamu secara fisik good looking gitu ya, teman-teman ya. Intinya orang baru yang akan dikenalin sama teman kamu ini tertariklah sama kamu. Masalah kamu akan tertarik juga sama dia atau tidak ya, balikan lagi ke free will ya, kehendak bebas kamu gitu ya. Mungkin kamu mau kenalan dulu, atau mungkin kamu secara first impression ya kamu nggak tertarik, ya ikuti saja intuisi kamu guys ya. Tapi intinya bagi kamu yang bertanya apakah akan ada cinta yang akan datang di dalam kehidupan kamu, ada ya. Beberapa dari kamu ini dikenalin sama teman kamu sendiri, ini bahkan sahabat kamu ya guys, dari Three of Cups. Akan ada pertemuan kongko bareng, mungkin teman kamu ngajak ngobrol bareng, ngopi bareng, nonton bareng, jalan bareng untuk modus ya. Modus ngenalin kamu sama orang ini mungkin ya. Teman-teman ya, seperti itu. Oke, dari Six of Wands dan ada Seven of Wands, kayaknya di sini ada yang sedang merencanakan pernikahan, atau memang ada rencana untuk melamar gitu ya. Kalau kamu memang divine maskulin yang menonton videoku gitu ya, kamu ada rencana untuk melamar kekasih kamu gitu ya. Teman-teman, kayaknya kekasih kamu dan keluarganya ini akan menerima kehadiran kamu sih. Perjuangan percintaan kamu ini cukup berat ya, dari Seven of Wands teman-teman ya. Aku rasakan energinya, perjuangannya cukup berat, cukup lama. Dan akhirnya dengan kegigihan kamu dengan kekasih kamu, dengan pasangan kamu, hubungan itu kembali menjadi baik-baik saja. Dan akhirnya kamu intinya kamu sudah tidak mau kehilangan orang ini. Ada pembicaraan untuk melamar kekasih kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya. Kalau kamu memang divine feminine ya, yang menonton videoku, kayaknya ada keinginan dari kekasih kamu, pasangan kamu ini, untuk melamar kamu, setidaknya untuk membicarakan soal ya hal-hal yang serius lah, next stepnya di dalam hubungan kalian teman-teman ya. Selamat ya teman-teman ya, ada Six of Wands, karena ada di sini ada kartu pernikahan, kartu kesuksesan dalam hal karir, dalam hal cinta gitu ya. Ya, sepertinya di sini ada yang akan melamar dan dilamar ya. Teman-teman tinggal disesuaikan saja ya dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Atau bahkan ada yang bertanya-tanya, kamu sepertinya ada yang benar-benar sudah merencanakan tanggal dan hari juga jam pernikahan gitu ya. Kamu bertanya-tanya apakah pernikahan yang sudah kamu rancang itu akan sukses? Ya, akan sukses teman-teman.
Six of Wands ya. Di sini pernikahan kamu akan sukses, pernikahan yang sudah kamu rancang bersama keluarga besar itu akan sukses, membuat bahagia seluruh kalangan yang hadir ya, dari tamu, dari keluarga, bahkan kamu sendiri ya, sebagai pengantinnya gitu. Akan sukses, akan ada pesta yang sukses, pernikahan yang sukses, diberkati oleh banyak orang, didoakan oleh banyak orang gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Harapanmu yang akan terwujud ya. Ya pernikahanmu ya akan sukses gitu, akan membawa dampak positif untuk banyak orang, kebahagiaan untuk banyak orang, rasa bersyukur banyak orang gitu, terutama bagi kamu sang pengantinnya gitu ya guys. Di sini aku rasakan energi ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada sedikit air sign itu Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Mungkin ini zodiak, energi zodiak kamu atau energi zodiak dari orang-orang yang berdealing atau berhubungan sama kamu ya guys. Oke, kita lihat saran percintaan kamu pilihan 1. Oke, seperti tadi aku jelaskan dari Six of Wands ya, ada kartu wedding di sini, ada yang merencanakan pernikahan, ada yang berencana untuk dilamar atau melamar gitu ya. Kalau baru ada lamaran di sini ya, keluarganya dia menerima kehadiran kamu guys. Hai maskulin ya. Kalau feminin ya pokoknya kedua belah pihak nih, keluarga besar akan berbahagialah dengan persatuan kalian, dengan union kalian. Kalau misalnya kalian ada yang bertanya-tanya apakah pernikahan aku akan membawa dampak bahagia untuk banyak orang, ya teman-teman ya, di sini ada yang merencanakan pernikahan ya. Pesta pernikahanmu akan sukses. Tadi sudah aku jelaskan ya bolak-balik. Pernikahanmu akan sukses, pesta pernikahan itu akan indah sekali ya. Banyak yang berbahagia, teman-teman, intinya seperti itu. Oke, let go of control issue. Oke, teman-teman, bagi kamu yang memang nanti akan ada cinta baru yang akan datang, baik kamu kenalan sendiri di luar sana atau memang dikenalin sama teman kamu, jangan terlalu memaksakan keadaan ya. Lepaskan kontrolnya, biarkan semua berjalan secara natural, pendekatan, perkenalan gitu ya. Apalagi kalau kamu tujuannya untuk mencari pasangan yang sehidup semati, intinya gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu memaksakan keadaan kalau memang secara intuisi tidak cocok atau kamu tidak suka gitu ya. Jangan terburu-buru ya. Semua itu perlu pendekatan, semua itu perlu perkenalan secara mendalam gitu ya teman-teman ya. Biarkan semua berjalan secara natural. Very soon, tetapkan, secepatnya tetapkan. Apa sih yang kamu inginkan? Cintakah? Karirkah? Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau memang nanti masalah cinta ya teman-teman, masalah cinta, kalau kamu tidak suka sama seseorang, tapi orang ini suka sama kamu, menyatakan cintanya sama kamu, bahkan keseriusannya sama kamu, komitmennya sama kamu, coba kamu bawa doa. Jangan memberi harapan palsu kepada orang lain. Tetapkan apa sih yang kamu inginkan. Kalau kamu nggak serak sama orang ini, jangan dipaksakan guys. Ya, itu ya. Tetapkan secepatnya apa yang kamu inginkan. Jangan biarkan orang lain berharap suatu hal yang tidak pasti sama kamu, terutama dalam hal percintaan. Oke, give peace a change. Oke, give peace a change. Teman-teman, kalau kamu mau melakukan segala sesuatu, mencari cinta baru, terutama yang serius ya. Kalau yang main-main ya, ya itu free will lah ya. Kalau kamu belum mau serius, tapi kita bicara hubungan yang serius, hubungan yang memang bukan hanya untuk main-main, hubungan yang dewasa gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kamu berikan kedamaian dulu di dalam hatimu sebelum kamu memang siap untuk menerima cinta yang baru, terutama bagi kamu yang pernah tersakiti dalam hal cinta. Ya, intinya dalam hal cinta, karir, keuangan gitu ya teman-teman ya. Kamu harus relax dulu, hatimu harus damai dulu ya. Kalau kamu mau memanifestasikan sesuatu, manifestasikan itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan hati yang tidak memaksakan semesta gitu ya teman-teman ya. Oke, gentleness is the path of peace ya. Sabar ya. Kesabaran adalah jalan menuju kedamaian di dalam hatimu. Kesabaran adalah salah satu jalan untuk menuju kedamaian di dalam hatimu ya. Bagaimana kamu bisa mencapai kedamaian di dalam hatimu, ketenangan di dalam hatimu kalau kamu masih, istilah orang Jawa tuh kemerungsung hatinya gitu ya teman-teman ya. Negative thinking dibanyak-banyakin gitu ya, itu kamu nggak akan mencapai kedamaian itu ya teman-teman. Di sini adalah bersabar untuk mencapai kedamaian di dalam hatimu, ketenangan di dalam hatimu ya. Intinya jangan terlalu terburu-buru
Jangan terlalu keburu nafsu untuk mengejar sesuatu, teman-teman. Santai aja gitu ya. Usaha boleh, tapi doa juga boleh. Hati yang lapang, hati yang ikhlas juga harus gitu ya, guys. Oke. Di sini ada soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. Ya. Di sini kamu butuh seseorang atau bahkan beberapa orang gitu ya untuk membantu kamu mencapai keinginanmu, mencapai kedamaian di dalam hatimu, ketenangan di dalam hatimu ya teman-teman. Soul family ya, soul family ini bisa dapat dari lingkungan kerja kamu, bahkan dari keluarga gitu ya. Panggil energi-energi positif yang satu vibrasi untuk kamu, untuk membantu kamu mencapai keinginan kamu ya. Kamu nggak perlu kok menjalani hidup ini sendiri aja gitu ya. Kamu harus membagi perasaanmu dengan orang-orang yang kamu percaya tentunya ya, yang kamu percaya tuh, tanda petik ya guys, karena nggak semua orang itu satu vibrasi dengan kita, cocok sama kita ya. Mungkin kamu bisa dapat dari sahabat kamu, dari keluarga kamu mungkin gitu ya. Panggil keluarga jiwamu yang memang cocok dengan vibrasi kamu, yang memang juga membawa energi positif untuk kamu. Begitupun sebaliknya ya guys, gitu ya, untuk membantu kamu mencapai keinginan kamu dalam hal cinta, karir, financial things gitu ya. Mungkin memberi saran-saran positif dikala kamu terjatuh gitu ya. Hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, itu harapan kamu yang akan terwujud. Kita berdoa sama-sama, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja teman-teman, mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hal yang positif, tapi tetap dibarengi dengan doa, manifestasi positif. Jangan berikan energi negatif di dalam dirimu, di dalam hidupmu, dan untuk hidup orang lain. Oke? Bahagia selalu ya guys. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Siapa yang memilih pilihan kedua? Secara intuisi kamu kuat memilih pilihan kedua, teman-teman. Apa sih harapan kamu yang akan segera terwujud, yang akan diwujudkan oleh semesta, oleh pencipta kita gitu ya teman-teman. Tentu saja harapan-harapan yang positif ya guys. Ini bisa saja tentang cinta, karir, spiritualisme, apapun yang terbaca nanti dari tebaran kartunya akan aku jelaskan apa adanya ya. Kamu diambil positifnya ya, dibuang yang negatifnya. Kalau memang nggak cocok sama sekali nih, dengarkan intuisi kamu. Aku tidak capek-capeknya menjelaskan bahwa apalagi di pembacaan general seperti ini, pembacaan umum seperti ini, kamu harus mempertajam intuisi kamu. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam. Kalau memang kata hati kamu berkata bahwa ini bukan energi aku, ini bukan harapan aku, atau ya pokoknya merasa nggak cocok lah gitu ya dengan pembacaannya, ya sudah. Mungkin memang itu bukan bacaan untuk kamu. Energinya memang bukan energi kamu yang aku tarik. Seperti itu guys ya. Jadi dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu. Ambil positifnya, ambil positifnya, dibuang negatifnya. Kalau memang nggak cocok sama sekali sama kamu, jangan dipaksakan, tolong maklumi, aku kan nggak mungkin bisa menarik energi kamu seluruhnya di luar sana. Yang jujur aku nggak tahu seberapa banyak sih penonton videoku gitu ya, seberapa banyak sih energi yang bisa Lance Intuition tarik gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan, jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions, untuk dirimu dan untuk aku ya guys. Bijak dan bersikap dewasa lah ya menyikapi setiap tebaran kartunya, apalagi ini bacaan untuk umum gitu ya. Aku nggak akan capek-capeknya memberi informasi seperti ini, baik kamu divine feminin, baik kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah, kamu masih single, jomblo gitu ya, bebas ya guys. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, harapan kamu yang akan diwujudkan oleh pencipta kita apa sih pilihan kedua? Diaminin yang positifnya ya. Semoga harapan kamu akan segera terwujud ya guys. Oke, di sini ada Queen of Wands. Ada Eight of Cups. Wheel of Fortune. Jaga kesehatan kamu ya guys, nggak enak loh kalau sakit. Nggak enak banget, kita jadi nggak produktif ya. Kita jadi merepotkan orang lain, termasuk keluarga kita gitu ya. Oke, dari ada Ten of Swords. Oke, the World. Harapanmu yang akan diwujudkan oleh pencipta. Ace of Pentacles. Oke. Aku akan bacakan setiap energi kartunya secara random, berdasarkan intuisiku, ya, secara acak. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya guys. Queen of Wands.
Di sini aku merasakan energi zodiak dari Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Ada Earth sign itu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada juga sedikit air sign itu Libra, Gemini, dan Aquarius ya guys. Ini mungkin energi zodiak kamu atau energi orang-orang yang berdealing atau berhubungan sama kamu ya. Oke, dari Queen of Wands, apa sih harapan kamu yang akan diwujudkan oleh semesta? Queen of Wands di sini aku merasakan energi single mandiri, single sukses, baik divine feminine maupun maskulin ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi kamu guys. Kamu sangat mandiri, kamu seolah-olah tidak butuh pasangan, ya. Oke, di sini aku jelaskan ya, sesuai dengan intuisiku, aku akan jelaskan. Ini belum tentu harapan yang terwujud itu hanya dalam hal cinta, belum tentu ya. Tergantung nanti aku dikasih informasinya seperti apa. Ya, bisa saja Pentacles, karena di sini aku merasakan banyak sekali energi Pentacles atau keuangan atau karir gitu ya, kesuksesan secara finansial, kemandirian gitu ya teman-teman ya. Dan aku merasakan energi di sini banyak sekali yang single bahagia, dekat dengan pencipta, mengerti tentang spiritualisme dan supranatural. Kamu mungkin punya sixth sense, mata ketiga kamu sudah mulai terbuka. Kamu bahkan sangat mengenal dengan penjagamu dari Queen of Wands. Aku rasakan ya, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Bahkan kamu kalau punya problem, kamu punya masalah gitu ya, kamu selalu berkomunikasi dengan para penjagamu gitu ya, malaikat penjagamu, spirit guide kamu, dengan alam semesta. Kamu sangat peka dengan energi-energi seperti itu. Kamu punya karir yang baik, kamu sangat mencintai dirimu ya teman-teman. Dari Queen of Wands aku rasakan ngalir ya, nih energinya ngalir banget nih di aku ya. Jadi aku bacakan apa yang masuk di intuisiku ya guys. Kamu selama ini mungkin mengusahakan sesuatu. Di sini aku merasakan dari Queen of Wands ada beberapa dari kamu yang berbisnis. Kamu tidak bekerja di suatu institusi, kamu tidak bekerja di suatu perusahaan, kamu mandiri, kamu berbisnis, kamu punya banyak rekan bisnis. Kamu selama ini mengusahakan suatu bisnis gitu ya, bersama teman-teman kamu, keluarga kamu gitu ya. Kayaknya bisnis kamu akan sukses, pekerjaan kamu akan lancar, gaji kamu akan naik, posisi dan jabatan kamu, kalau kamu yang bekerja di suatu perusahaan teman-teman ya, gaji kamu naik seiring dengan peningkatan karir kamu, posisi dan jabatan kamu. Kalau kamu yang berbisnis, kamu kayaknya akan mencapai kesuksesan di bisnis kamu, di usaha kamu gitu ya teman-teman. Ya secara intinya, baik kamu yang berbisnis maupun kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu mengejar karir kamu mengejar suatu posisi dan jabatan, kamu akan dapatkan itu. Intinya seperti itu ya. Kamu akan dapatkan segala hal baik, segala hal positif dalam hal kemandirian finansial kamu, sesuai dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Kamu banyak manifestasi hal positif, kamu banyak berdoa hal yang positif dalam hal karir ya, keuangan gitu ya. Kamu akan dapatkan, semesta akan memperhitungkan hal itu ya. Semesta mencintai kamu teman-teman. Roda keberuntungan kamu akan mulai berubah. Yang tadinya kamu usaha mati-matian untuk mencapai kesuksesan kamu secara finansial gitu, semesta memperhatikan hal itu guys. Dia tidak mengacuhkan kamu ya. Dia memperdulikan kamu, akhirnya dia melihat usaha kamu, dia akan mewujudkan itu. Ya, usaha kamu yang istilahnya sudah segenap jiwa dan raga gitu ya, itu akan berbalik menjadi hal yang positif gitu ya. Pelan tapi pasti sih, aku rasakan energi dari Wheel of Fortune, peningkatan secara karir, keuangan, itu pelan tapi pasti itu akan menanjak teman-teman ya. Justru ketika kita menikmati proses, ya, menikmati prosesnya dari susah, ya, begitu kita berada di atas, kita mencapai apa yang kita inginkan, itu nikmat banget guys, gitu ya teman-teman. Ya, seperti itu secara finansial, keuangan, apapun yang kamu inginkan, intinya dalam hal finansial, karir, keuangan, itu kamu akan dapatkan. Ya, semesta memperhitungkan semuanya, semesta memperhatikan semuanya teman-teman ya. Oke, teman-teman jujur, dari Wheel of Fortune ada The World, ada Ten of Swords, ada Six of Cups. Teman-teman, entah kamu memang secara sadar atau tidak sadari, di dalam hati kecil kamu yang paling dalam, kamu memanifestasikan orang yang sudah pergi dari hidupmu. Intinya mantan nih ya, bukan pergi dari dunia, bukan, cuman ada seseorang dari masa lalu kamu yang akan kembali. Jujur ya guys, entah kamu sadar atau tidak sadari, memanifestasikan orang ini untuk kembali di dalam kehidupanmu.
bukan berarti untuk bercinta lagi sama kamu, bukan berarti untuk menjalin kisah romansa lagi sama kamu, tidak. Tapi intinya dia akan kembali. Orang yang pernah sangat menyakiti kamu. Ten of Swords. Jujur ya, aku rasakan energinya ya guys. Ada Eight of Cups dan ada Ten of Swords. Orang ini sepertinya memang menyakiti hati kamu, tapi kamu tidak tahu bahwa orang ini pun tersakiti. Ya, karena dari Eight of Cups, orang ini sebenarnya belum bisa move on sama kamu. Dia memang meninggalkan kamu guys, baik divine feminine atau divine masculine, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Intinya orang yang pernah menyakiti kamu, entah teman, sahabat, mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan gebetan yang pernah ngeghosting kamu. Intinya ada orang yang pernah dekat sama kamu ini kembali. Kamu terkesan di sini kamu sangat tersakiti dengan kepergiannya dia, dengan perseteruannya kamu, dengan percekcokan yang terjadi di antara kalian. Cuman sebenarnya tanpa kamu sadari dia pun tersakiti karena dia belum bisa move on dari dirimu. Dia belum bisa move on dari kejadian itu. Gitu ya, pada akhirnya mungkin semesta menggerakkan hatinya, membolak-balikan hatinya untuk kembali sama kamu, entah untuk berrekonsiliasi, entah untuk berbaikan, entah untuk memiliki cinta lagi sama kamu, memiliki hubungan romansa lagi sama kamu, ya teman-teman, tinggal disesuaikan. Intinya ada seseorang dari masa lalu kamu yang sangat menyakiti hati kamu, menurut kamu, ya, itu akan kembali. Dia ingin meminta maaf. Dia ingin menjalin, di sini juga aku merasakan dari Ace of Pentacles ya guys. Dia ingin menjalin kembali hubungan cinta itu sama kamu. Kalau kita bicara soal lawan jenis ya, tentang mantan, bahkan di sini kembalinya dia sama kamu. Dia ingin hubungan ini udah bukan main-main lagi. Hubungan ini ada komitmennya, ada next stepnya, ada hubungan yang serius di situ. Udah bukan main-main lagi, udah bukan hubungan anak kecil lagi, udah bukan hubungan remaja lagi. Dia ingin serius. Ya, ada beberapa dari kamu energinya aku sangat kuat rasakan energinya. Ini mantan kamu yang ingin berkomitmen sama kamu. Kedatangan dia kali ini bukan untuk main-main. Ya guys, diaminin yang positif. Ya, tapi ini aku balik lagi ya guys. Ini entah kamu sadari atau tidak sadari di dalam hati kecil kamu memanifestasikan orang ini. Jadi jangan ada kata ini ya, maksudnya enggak kak, aku nggak pernah kok manifestasiin mantan aku. Jangan ada kata-kata itu ya guys. Ini kan aku bilang, kamu sadari atau tidak sadari, kamu memanifestasikan kedatangan orang dari masa lalu kamu. Memang kamu merasa sangat tersakiti, sangat kamu merasa dihianati, ada kebohongan di situ gitu ya. Tapi kamu hanya melihat dari sisimu. Pada kenyataannya dia pun merasa tersakiti dengan perilakunya dia sama kamu. Intinya ketika dia melakukan hal itu, menyakiti hati kamu, pergi dari kamu, ghosting kamu, dia pun tidak bisa move on dari kejadian itu. Dia pun belum bisa move on dari dirimu. Gitu ya guys, intinya. Ada orang dari masa lalu yang akan kembali di dalam kehidupan kamu. Entah itu mungkin sahabat kamu yang pernah berseteru sama kamu, beda pendapat, tiba-tiba ngilang begitu aja, dia akan kembali. Mantan pacar, mantan-mantan lah gitu ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi kamu ya guys, seperti itu. Oke, aku merasakan energi apa sih yang akan diwujudkan semesta sama kamu. Ada di sini yang nabungnya udah dari jauh-jauh hari. Ya guys, aku merasakan energi kamu ada yang pengen banget jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, pokoknya jalan-jalan ya. Pengen refreshing, pengen healing gitu ya menurut kamu ya. Kamu nabung banget ya, kamu bahkan udah menyusun strategi, kamu udah menyusun cuti kamu mungkin gitu ya. Mungkin kamu udah janjian juga sama teman kamu yang long distance relationship sama kamu, teman atau kekasih kamu gitu ya teman-teman, atau bahkan pasangan sah kamu sudah menikah, kamu sudah menyusun banyak rencana positif gitu ya di kedua belah pihak gitu ya. Atau bahkan kamu pengen backpackeran, kamu jalan-jalan, kamu banyak menabung gitu ya teman-teman. Kamu akan terwujud keinginan kamu untuk jalan-jalan ini. Baik kamu ingin ketemuan sama teman-teman kamu, ketemuan sama kekasih kamu, pasangan sah kamu, bagi kamu yang sudah menikah, atau kamu pengen backpackeran, intinya pengen jalan-jalan ya teman-teman, ini akan terwujud ya. Untuk beberapa saat kamu akan mewujudkan keinginan kamu untuk jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota ya, tempat-tempat yang kamu inginkan lah intinya gitu ya teman-teman. Semesta akan mewujudkan hal itu gitu ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya guys. Jaga kesehatan kamu, secara finansial juga disiapkan gitu, karena aku merasakan energinya banyak sekali yang mau pergi ke luar negeri nih.
bukan hanya keluar kota nih gitu, tapi keluar negeri juga ya. Oke, dari Queen of Wands dan ada The World. Ini aku rasakan energinya untuk beberapa dari kamu berdoa, mohon keselamatan, mohon perlindungan dari spirit guide, dari para penjaga, dari alam semesta, dari Tuhan gitu ya. Teman-teman dari The World di sini, aku rasakan energinya ya, Queen of Wands dan ada The World. Entah kenapa aku rasakan energinya kamu memohon perlindungan untuk sesuatu yang sedang kamu jalankan selama ini dalam hal yang positif. Kamu mohon dukungan, kamu mohon perlindungan, kamu mohon doa dari teman-teman kamu yang mencintai kamu, dari orang tua, dari keluarga, siapapun gitu ya teman-teman. Semesta akan menjaga kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini dari The World ya. Ini mungkin juga bantuan dari doa-doa orang-orang yang menyayangi kamu dengan tulus ya, dari The World ya. Semesta sangat melindungi kamu di sini. Doa kamu untuk mohon perlindungan dari semesta, kamu dijaga dari semua energi negatif, ini akan terwujud. Semesta akan melindungi kamu banget di sini. Bahkan dari doa orang yang mencintai kamu nih kuat banget, aku rasakan energinya teman-teman, paling kuat ya. Dibandingkan teman-teman kamu yang lain di sini, orang yang sangat mencintai kamu, mungkin pasangan kamu, mungkin keluarga kamu di sini dari The World ya, teman-teman ya. Semesta akan membimbing kamu, menjaga kamu untuk memperoleh apapun yang kamu inginkan selama ini. Karena dari Queen of Wands di sini sangat general, di sini ada kekuatan. Oke. Kamu berdoa untuk mungkin selama ini kamu belajar tentang spiritual dan supranatural, terutama spiritual ya guys. Kamu akan mendapatkan hal-hal baru yang selama ini belum kamu tahu, yang selama ini kamu kulik, yang selama ini kamu cari tahu gitu ya dalam hal spiritual dan supranatural. Kamu akan mendapatkan hal baru itu, ilmu baru itu. Ya, teman-teman, mungkin kamu dapat dari mimpi kamu, mungkin kamu dapat dari inspirasi dari orang lain gitu ya, teman-teman. Intinya kamu akan mendapatkan ini dalam hal spiritual ya, mendapatkan hal baru tentang kemampuan spiritual dan supranatural kamu, terutama spiritual, hal-hal yang positif dalam hal spiritual gitu ya teman-teman ya. Kamu berdoa, kamu mencari tahu, kamu googling, kamu baca buku gitu ya, kamu mencari tahu dari teman-teman kamu gitu ya, mungkin dari orang-orang yang lebih kompeten di bidang itu gitu. Kamu akan mendapatkan hal baru guys, dalam hal yang positif gitu ya, dalam hal spiritual. Ini yang pilihan kedua ini kayaknya ada yang bertanya tentang spiritualitas, supranatural, pernikahan. Sangat kuat orang dari masa lalu, kamu memanifestasikan orang dari masa lalu kamu ya teman-teman ya, dari pilihan kedua ini ya. Itulah harapan yang akan diwujudkan semesta sama kamu ya. Diambil sisi positifnya guys, diambil energi positifnya ya, dibuang yang negatifnya. Oke, kita lihat saran percintaan untuk kamu. Pilihan kedua, unrequited love. Oke, teman-teman, lepaskan orang-orang yang memang tidak cocok untuk kamu. Balik lagi, dengarkan intuisi kamu. Bagaimana sih Kak mempertajam intuisi? Ya dengan meditasi, dengan berdoa, dengan berpasrah, dengan ketika kamu bermeditasi, lepaskan semua keinginan kamu, emosi, amarah, keinginan, segala macam nafsu dunia gitu ya. Itu otomatis akan mempertajam intuisi kamu guys ya di sini. Tidak cukup cinta, tidak cukup attraction, tidak cukup chemistry, tidak cukup ketertarikan. Pokoknya tidak cukup chemistry lah di dalam hubungan kalian. Ini hubungan bukan hanya dalam hal kisah cinta ya guys. Jadi kalau memang di dalam hati kamu merasa udah nggak cinta lagi, udah nggak tertarik lagi, udah nggak serak lagi nih di karir ini, udah nggak serak lagi nih di dalam circle pertemanan ini, ya jangan dipaksakan guys. Lepaskan hal-hal yang secara intuisi itu nggak baik untuk kamu. Ya, ini general banget ya, bukan hanya dalam hal cinta ya, aku rasakan ya teman-teman. Di sini tadi aku sudah lihat ada orang lama yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Kalau menurut kamu secara intuisi, kamu sudah bawa doa, kamu sudah pendekatan lagi, ternyata tidak ada ketertarikan lagi dengan orang ini, ya sudah, jangan dipaksakan. Itu gunanya mempertajam intuisi guys ya, gitu. Jadi jangan paksakan dirimu kalau memang kamu merasa sudah tidak tertarik lagi dengan seseorang, sudah tidak tertarik lagi dengan suatu karir, bisnis, gitu ya teman-teman ya, atau bahkan di dalam pertemanan kamu, ya jangan dipaksakan. Ya, siapa tahu itu red flags, siapa tahu itu memang pertanda yang diberikan semesta untuk kamu, bahwa lingkungan ini nggak cocok loh untuk kamu, orang-orang ini nggak cocok loh untuk kamu, laki-laki atau perempuan ini nggak cocok loh untuk kamu. Ikuti intuisi kamu ya guys, hati-hati, terutama kalau kita bicara tentang mantan yang pernah menyakiti kita, teman-teman yang pernah menyakiti kita, seperti itu. Passion. Oke. Ikuti hatimu
kemana hatimu membawa dirimu, ke hal-hal yang membuat kamu bahagia. Enjoy dengan hidupmu, teman-teman ya. Jangan paksakan hatimu kalau kamu sudah tidak nyaman dengan suatu keadaan, dengan suatu pekerjaan, karir, bisnis, pertemanan, cinta, apapun itu ya teman-teman. Intinya adalah yang penting kamu bahagia dulu, baru kamu siap untuk menerima cinta yang baru gitu ya teman-teman ya. Ikuti hatimu ya, intinya ikuti hatimu. Deception. Hilangkan ketergantungan terhadap seseorang, hilangkan ketergantungan terhadap suatu keadaan ya. Kalau kamu memang tidak serak dengan suatu pekerjaan, suatu bisnis gitu ya, tapi karena kamu merasa kamu butuh banget gitu, tapi di dalam hati kecil kamu, aduh aku nggak bahagia banget nih, jadi kamu terpaksa melakukannya, ya menurut aku hentikan. Itu namanya ketergantungan. Begitupun dalam hal cinta, teman-teman ya. Kalau di situ sudah ada ketergantungan terhadap orang ini, ya lepaskan. Ya teman-teman, jangan memiliki ketergantungan dengan siapapun. Dengan apapun, kamu harus tergantung dengan dirimu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Dalam hal apapun, cinta, karir, pertemanan gitu ya teman-teman. Terutama dalam hal percintaan di sini. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ada seseorang yang memakai topeng di dalam hubungan kamu. Ini mungkin warning atau peringatan untuk beberapa dari kamu ya. Peringatan untuk kisah cinta kamu guys, karena antara kamu dan pasangan kamu ini ada yang menggunakan topeng. Orangnya nggak jujur, entah kamu atau pasangan kamu ya, vice versa gitu ya, bisa terbolak-balik energinya gitu. Jadi ya jujur aja, jujur, jadilah dirimu sendiri guys ya, jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang yang palsu di dalam hubungan percintaan kamu, apa adanya aja gitu ya. Selama itu positif, selama itu berubah untuk kebaikan, why not ya kan. Oke, a happy home. Oke, ciptakan rumah yang bahagia, ciptakan keluarga yang bahagia. Oke, ciptakan rumah yang bahagia, karena pada akhirnya ujung-ujungnya kamu akan kembali ke keluarga ya guys. Apalagi ketika keadaan kamu lagi sakit, terpuruk, sedih gitu ya. Keluarga itu kan bisa orang tua, bisa pasangan yang mengasihi kamu, bisa adik kakak gitu ya teman-teman ya. Ada passion is in own rewards. Teman-teman, semesta akan memberikan hadiah untuk kesabaran kamu. Semesta akan memberikan hadiah untuk segala usaha dan doa-doa kamu. Semesta akan memberikan hadiah untuk semua kepositifan doamu, sikapmu, usahamu gitu ya teman-teman ya. Jadi kamu bukan hanya berdoa saja, tapi juga ada action di situ untuk meraih apa yang kamu inginkan, meraih semua harapan positif kamu gitu ya. Akan ada hadiah yang diberikan semesta sama kamu, karena sesuai dengan judulnya, ini harapan yang akan terwujud, yang akan diwujudkan oleh semesta sama kamu ya guys ya, dalam hal cinta, karir, kesuksesan secara mandiri, secara finansial seperti itu. Di sini ada Imrama. Where are you being called to journey to? Ikuti kata hatimu guys. Di sini pilihan kedua, aku dapat pesan untuk kamu lebih mempertajam intuisi kamu yang sangat berguna untuk kehidupan kamu dalam memilih cinta, dalam memilih karir, dalam memilih circle pertemanan yang positif gitu ya teman-teman ya. Ikuti kata hatimu. Kemana sih kamu dibawa? Kemana sih tujuan hidupmu? Kemana sih semesta ingin membawa kamu menuju ke kebahagiaan kamu tentunya teman-teman ya, karena semesta mencintai kita gitu ya. Jadi ya intinya, pertajam intuisi kamu, bawa doa semua keinginan kamu dalam hal apapun teman-teman, tanpa terkecuali gitu. Apalagi kalau itu keinginan yang positif gitu ya teman-teman ya. Pilihan kedua, maafkan segala kekurangan dari video-video aku, tapi semoga pesannya dapat nyampe di kamu ya. Ambil sisi positifnya, diaminin yang positifnya, kita berdoa bareng-bareng untuk harapan dan keinginan kita, untuk kesehatan kita, dan terutama untuk kebahagiaan kita. Bye-bye guys.